Ruqyah itu bukan sesuatu yang sulit ya. Setiap muslim bisa melakukannya. Ada nggak kaum muslimin yang muslim yang tidak hafal Al-Fatihah? Nggak ada, saya kira. Semuanya hafal Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah adalah surat yang paling ya pengaruh dalam ruqyah. Ulang-ulangi. Walaupun nanti ketika antum ruqyah, setannya bilang, lu dari tadi cuma Al-Fatihah doang sih. Ya, aku juga hafal. Emang nggak ada surat lain ya? Nggak usah takut dan nggak usah malu. Teruskan, ulangi itu Al-Fatihah. Abu Sa'id pernah meruqyah hanya menggunakan surat Al-Fatihah dan beliau ulangi sebanyak 7 kali. Terkadang kita digertak, dimop oleh jin ya, berada di dalam tubuh orang yang kita ruqyah. Ya, ketika diruqyah dengan Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul, ya tiba-tiba jinnya ngoceh. Dari tadi Pak Ustadz cuma Al-Fatihah, cuma ayat kursi 3 kul, emang nggak hafal ya surat yang lain? Cuma itu aja, nggak ngaruh kata setannya. Antum jangan down, tetap semangat. Ulangi Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul. Jangan peduli. Ya, bisa jadi dia sedang panas dan hampir terbakar sehingga dia berkata demikian agar kita tertipu dengannya. Bahkan Nabi menamakan Al-Fatihah dengan Ar-Ruqyah. Dan di sini saya ingatkan orang yang butuh diruqyah karena kesurupan, yang paling penting untuknya adalah diingatkan dengan Allah. Diperkuatkan imannya, ditanamkan tauhid kepadanya, diajarkan, diingatkan dia untuk memelihara ibadah yang Allah wajibkan dan yang Allah sunnahkan. Baik yang berkaitan salat, puasa, zikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu akan jauh lebih mengusir setan yang mengganggunya daripada ruqyah orang lain. Barakallahu fiik.